Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mary Wahyu di acara Bincang-Bincang Santai Radar TV. Saat ini saya ditemani dengan Dokter Jiwa, Dokter Tri Aniswati, spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Serang, dan Ibu Mei Wijaya, manajer klinik bersalin Permata Bunda Pandeglang. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Ibu Mei, apa kabar? Hari ini kita akan memberikan tema pentingnya kesehatan jiwa terkait dengan pembebasan pasung 2014 ya. Tuh. Oke, untuk pertanyaan pertama ini kita langsung aja ya dok ya. Kebanyakan ya dok ya, gangguan jiwa itu selalu dikaitkan dengan gila. Itu gimana itu dok? Sebetulnya dalam kita sendiri, ilmu kejiwaan itu tidak ada istilah untuk gila. Mungkin itu gila itu hanya orang awam kali ya, tapi itu suatu stigma ya, label untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Sedangkan untuk kita sendiri, gangguan jiwa itu bisa macam-macam. Gangguan jiwa bisa gangguan jiwa yang ringan, gangguan jiwa yang sedang, maupun gangguan jiwa yang berat. Untuk yang gila bisa dikategorikan memang itu stigma atau label orang awam. Bisa jadi dalam kita termasuk gangguan jiwa yang berat tersebut. Gangguan jiwa berat tersebut. Itu jadi kesehatan jiwa sendiri itu gimana sih dok? Menurut dari dunia medis sendiri? Sebenarnya kesehatan jiwa itu termasuk dalam kesehatan dalam arti seluruhnya, bahwa kita semua orang kan terdiri dari fisik kita, kejiwaan kita maupun sosial kita, di mana kita tempat tinggal atau kita di lingkungan hidup kita, itu namanya sosial kita. Dan kesehatan jiwa itu merupakan salah satu unsur dari ketiga kesehatan tersebut yang tidak terlepas dari semuanya. Makanya harus kita jaga kesehatan jiwa kita. Berarti kalau salah satu dari tiga unsur tersebut itu terlepas, maksud saya tidak seimbang gitu ya dok ya, itu bisa dikategorikan jiwa kita sudah terganggu gitu? Bisa saja hal itu terjadi, karena untuk gangguan jiwa sendiri macam-macam penyebabnya. Bisa dari dirinya sendiri, itu bisa dari fisiknya itu bisa adanya kelainan dari kepala sampai ke ujung kaki. Nah itu misalnya di kepala itu ada trauma atau kecelakaan kayak gitu, adanya infeksi, adanya suatu tumor, itu akan juga menyebabkan gangguan kejiwaan. Oh bisa jadi untuk gangguan jiwa organik, gangguan jiwa karena faktor fisik kita. Oh gitu. Kemudian untuk kategori jiwa yang sehat itu seperti apa ya? Sebenarnya kategori jiwa yang sehat itu meliputi 3 aspek, yaitu terhadap dirinya sendiri, kita harus bisa terima kekurangan maupun kelebihan daripada kita. Misalnya gimana tuh dok? Harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Kan, setiap orang kan mesti dikasih kelebihan dan kekurangan sama yang di atas, sama Allah. Kita harus bisa terima. Misalnya bentuk tubuh kita yang kurang proporsional, kita gendutan kayak Mbak Mary. Boleh kan mas? Aduh. Bisa jadi. Cuman kalau dia enjoy aja dengan proporsi tubuhnya seperti itu, ya dia nggak apa-apa, tidak menjadikan gangguan gitu loh. Terus dia bisa menerima rasa sedihnya kalau ditinggal pacar nih, gitu. Atau bisa terima kalau dia masuk kerja terus dia nggak diterima, itu dia bisa mengelola stresnya dia, itu seperti itu. Jadi semacam pengelolaan emosional. Bisa seperti itu untuk dirinya sendiri. Yang pertama. Yang kedua, dia bisa berinteraksi dengan orang lain, dia bisa berhubungan baik dengan orang lain tanpa menimbulkan rasa iri, rasa cemburu, rasa dongkol, rasa marah yang berlebihan. Jadi dia berhubungan dengan orang lain itu enjoy aja, biasa aja gitu. Seperti itu. Kemudian
Yang ketiga yaitu dia bisa memanage stres atau masalah atau problem-problem dalam hidupnya dia. Dia bisa ngatasin sendiri. Jadi kalau stres itu menimbulkan dampak juga ya ke diri. Stres itu bisa menimbulkan dampaknya ke kita, bisa ke fisik kita maupun ke kejiwaan kita. Ke fisik kita bisa jadi bisa sakit kepala hebat, sulit tidur, nyeri tengkuk, bisa mual, muntah, nyeri lambung, nyeri pada otot, nyeri pada semua yang pada pemeriksaan hasilnya akan normal. Itu yang pada fisik. Tapi kalau pada psikisnya bisa muncul yang rasa ketakutan hebat, rasa khawatir yang berlebihan, rasa sedih yang mendalam, ataupun rasa marah yang bisa sampai agresif, itu bisa jadi. Atau mungkin yang lebih sering disebut dengan psikosomatis itu ya? Iya, kalau yang itu psikosomatis. Bisa Psikosomatis. Jadi ada gangguan kejiwaan berimbas ke fisiknya dia. Ke fisik ya. Bahaya juga dok kalau stres itu ya dok ya? Ya, kalau dari arti kejiwaan memang bahaya, tapi dari segi fisiknya sebetulnya normal, sehat gitu. Normal ya, sehat. Fisiknya sehat. Itu cara penanganannya sendiri gimana itu dok? Bisa jadi penanganannya karena biasanya orang-orang yang psikosomatis itu datang berobat ke poli penyakit dalam, kita kerjasama. Akhirnya dokter penyakit dalam konsultasi ke kita dan kita akan memberikan obat-obatan maupun psikoterapinya. Psikoterapi. Itu yang paling penting. Oke. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang santai Radar TV setelah komersial break berikut ini.